Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakrawala Ibnu Astanto. Di video ini saya akan menjelaskan soal mengenai statistika. Data yang akan saya gunakan di video ini adalah data yang pernah saya gunakan untuk soal sebelumnya juga. Jadi mari saja kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama, kita akan mencari titik tengah, yaitu dengan cara menambahkan tepi atas dan tepi bawah. Lalu dibagikan dengan 2, berarti seperti ini. 4 ditambah dengan, kasih kurung dulu, dengan C4 lalu dibagi 2. Jika sudah seperti ini tinggal copy lalu tinggal paste saja. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari FI dikali XI, yaitu berarti D4 dikali dengan F4. Nah, sudah ketemu, tinggal di copy lalu tinggal paste. Lalu untuk mencari selanjutnya kita harus menjumlahkan dulu semua dari FI kali XI nya, berarti G4 sampai dengan G10. Nah, jika sudah mendapatkan ini, kita langsung mencari saja mean, median, dan modusnya. Untuk mencari mean, kita hanya perlu membagikan jumlah ini dengan ini, yaitu berarti dia G11 dibagi dengan D11. Nah, ini jumlah meannya. Lalu kita masuk ke jumlah mediannya. Yang pertama yaitu kita mencari dulu kelas mediannya terletak di mana. Dengan cara seperti ini, berarti 0,5 dikali dengan jumlah frekuensinya. Lalu kita mencari tepi bawahnya. Karena dia 32,5, berarti ke mediannya terletak di kelas 43 sampai 61. Berarti tepi bawahnya yaitu A6 dikurang dengan setengah. Nah, ini berarti tepi bawahnya. Lalu selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatifnya, berarti yang ini ya, yang E5. Berarti frekuensi kelasnya yang D6. Nah, ini frekuensi kelasnya. Lalu panjang kelasnya kita hanya perlu seperti ini. Tinggal atas yang frekuensi atas, maksudnya interval kelas atas yang sama yang bawah tinggal kita kurangi, lihat saja seperti ini. A5 dikurang dengan 4. Nah, ini panjang kelasnya. Sekarang kita langsung saja mencari mediannya. Rumus mediannya yaitu tepi bawah, berarti tepi bawahnya yang D14 kita tambah dengan setengah, lalu kita kalikan dengan jumlah frekuensi, berarti D11 kita kurangi dengan frekuensi kumulatifnya, berarti D15, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan frekuensi kelas mediannya, berarti itu D16, lalu kita kalikan dengan panjang kelas yaitu D17. Nah, ini adalah mediannya dari data saya. Lalu kita sekarang mencari modusnya. Kelas modus itu terletak pada frekuensi dengan jumlah terbanyak. Berarti kalau di data saya, berarti frekuensi jumlah terbanyaknya adalah di kelas 24 sampai 42. Berarti tepi bawahnya adalah A5 dikurang setengah. Nah, sudah, berarti D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kalau D2 itu sama saja, cuman selisih dengan kelas setelahnya. Berarti D5 dikurang dengan D4. Ini D1 nya. Kalau D2 nya berarti dia D5 dikurang dengan D6. Nah, panjang kelasnya sama saja yang dengan seperti sebelumnya, berarti D17 sama saja. Sekarang kita akan mencari modusnya, yaitu dengan rumus tepi bawah kelasnya, berarti F13 ditambah, lalu tutup kurung, D1 nya berarti F14, lalu tutup kurung. Salah, ini ditaruh sini dulu, tidak usah. Lalu gini, berarti D1 nya juga F14 ditambah dengan F15, tutup kurung, lalu kita tutup kurung lagi, lalu dikalikan dengan panjang kelasnya yaitu F16. Nah, ini adalah modusnya.
sekarang kita akan mencari kuadran, desil, dan persentilnya. Di sini saya akan mencari kuartil 3, yaitu berarti sama saja seperti median, rumusnya 3/4. Oh salah, oh iya bener nih, 3/4 dikali dengan 65. Salah, 65. Nah ini adalah letak kuartil 3, berarti 48,75. Kita cari frekuensi kumulatifnya, berarti 48,75 terletak pada kelas 62 sampai 80. Berarti tepi bawah kelas kuartil berarti A7 dikurang dengan setengah, lalu tutup kurung, lalu ditambah tutup kurung, lalu kalikan setengah, bukan setengah ya, 3/4 karena kita menggunakan untuk kuartil 3, lalu dikali dengan jumlah frekuensi dikurangi dengan jumlah frekuensi kumulatifnya, berarti yang kumulatifnya berarti 39, berarti E6, tutup kurung, lalu kita bagi dengan frekuensi kelasnya, berarti D7, lalu kita tutup, lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya yaitu 19, berarti D17. Nah ini kuartil 3 milik data saya. Langsung saja kita masuk ke desilnya. Sama saja seperti kuartil tadi, 7/10 dikali dengan 65. Nah berarti kelas desil 7 saya terletak di 45, sama saja berarti dari 62 ya. Kelas 62 juga berarti A6, lalu dikurangi setengah, lalu ditambah dengan karena dia desil 7 berarti 7/10 dikali dengan jumlah frekuensi, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Oh ini 45, oh berarti salah, bukan A6, berarti A7. Berarti frekuensi kumulatifnya sama kayak tadi, 6, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya kelas desil 7, berarti D7, lalu kita tutup, lalu kita kali dengan panjang kelas yaitu D17, berarti ini berarti D7 saya. Berarti langkah selanjutnya adalah mencari persentil 40, yaitu berarti rumusnya karena dia persentil 40 berarti 40/100 dikali dengan 65. Nah ini berarti 26, berarti frekuensinya terletak pada kelas 24 sampai 42, berarti rumusnya 24 itu A5 dikurang dengan setengah, lalu ditambah dengan 40/100 dikali 6 D11, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatifnya, berarti dia 4, tutup kurung, lalu dibagi dengan frekuensi kelasnya 21 D5, lalu ditutup kurung, lalu dikalikan dengan panjang kelasnya, berarti D17. Berarti berarti saya sudah ketemu mean, median, dan modus saya. Berarti sekarang saya akan mencari varian dan simpangan baku. Berarti untuk mencari varian dan simpangan baku, kita lanjut ke sini, yaitu XI titik tengah saya berarti tadi F4, F4, lalu dikurang dengan X bar yaitu mean berarti B13,
lalu kita pangkatkan 2. Biar enggak bisa di copy, kita tulis seperti ini ya. B13. Nah, sudah, tinggal kita copy lalu kita paste lalu kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah. Sekarang kita juga untuk mencari varian dan simpangan baku, kita harus mencari rumus ini juga. FI, nanti FI-nya adalah D4 dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2, berarti H4. Nah, sudah, tinggal kita inikan saja. Nah, sudah, ini berarti tinggal kita copy, tinggal kita paste. Nah, sudah. Jangan lupa kita jumlahkan juga untuk yang ini, I4 sampai dengan I10. Nah, sudah ketemu ini jumlahnya. Sekarang kita bisa langsung saja mencari variannya ya. Untuk pertama, variannya itu gampang. Kita tinggal membagi yang jumlah dari ini tadi dengan jumlah frekuensinya. Berarti dia I11 dibagi dengan D11. Nah, ini sudah. Berarti ini varian saya. Kalau simpangan baku saya berarti tinggal kita akar kuadrat kan. Yang variannya ini berarti ini adalah B27. Nah, berarti sudah ketemu semua ya data-data saya, mulai dari mean, median, modus, dan juga kuartil, desil, persentil, dan juga varian dan simpangan baku. Oke, berarti segini saja untuk video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.